Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran coding ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu. Ketua kelas, ayo disiapkan di depan. Tiap hari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar aktif, menyenangkan. Yes, yes, yes. SDN Plinggisan Prima Jaya selamanya. SDN Plinggisan Prima Jaya selamanya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa kok tidak masuk? Sakit? Oh, ada kepentingan keluarga. Hari ini coba kalian bayangkan. Coba kita bayangkan ya. Jika kalian pergi ke suatu tempat, pasti kalian pernah pergi ke suatu tempat toh, entah itu sendiri, entah bersama teman, atau dengan keluarga. Nah, jika kalian pergi ke suatu tempat, maka apa yang kalian lewati? Yang pertama lewat apa pastinya? Jalan. Terus melewati apa lagi biasanya? Ada yang melewati jembatan, terus melewati apa lagi? Melewati desa seberang, Bu. Betul, melewati apa lagi, ayo? Apa sungai? Iya, yang keras tidak apa-apa, Mas Alvin. Jadi apa lagi? Satu lagi, melewati sawah. Betul sekali. Jadi saat kita bepergian, yang pertama itu kita pasti lewat jalan, anak-anak. Dari jalan yang kita lewati itu membentuk rute. Jadi misalnya ya, dari rumahmu menuju ke sekolah, ya, jalan yang kamu lalui, rute yang kamu lalui itu misalnya melewati rumahnya Andin, misal. Kemudian lewat sungai, lewat jembatan, kemudian lewat jalan raya, setelah itu sampai di sekolah. Itu namanya rute atau jalan yang kita lalui. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan rute, anak-anak. Nah, kesimpulan dari jawaban kalian tadi ya, jika kita akan pergi ke suatu tempat, kita harus melewati sebuah rute jalan, rute alurnya jalan yang benar agar bisa sampai tujuan dengan cepat dan selamat. Pastinya begitu ya. Kalau ada dua jalan, jalan yang cepat sama jalan yang lambat, jalan yang jauh sama jalan yang cepat, kamu pilih jalan yang apa? Cepat. Misalnya rumahmu ada di desa Plinggisan, kamu berangkat sekolah lebih dekat langsung lewat Plinggisan, keluar gang, menuju ke sekolah, apa muter dulu ke Tambak Sari dulu, baru ke sekolah? Lebih cepat yang mana? Langsung lewat jalan raya, keluar gang, nyampe sekolah. Kalau rumahmu di Plinggisan, nak, ke sekolah muter dulu ke desa Tambak Sari berarti lama, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas, anak-anak. Materi pembelajaran pada hari ini yang berkaitan dengan rute tadi, yaitu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menentukan rute yang benar pada suatu jalan. Sementara tujuan pembelajarannya menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan menentukan rute yang benar
pada satu jalan. Indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kalian dapat menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rute jalan yang benar dan tepat gitu. Nah, yuk sebelum Bunia pada inti pelajaran kita ice breaking, tepuk-tepuk dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Kurang semangat. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ayo, tepuk empat. Tepuk empat. Empat. Tepuk empat. Empat. Tepuk lima. Tepuk lima. Tepuk lima. Tepuk satu. Tepuk tiga. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya ini untuk setiap kelompok ya. Jadi materi yang akan Bunia sampaikan itu tertuang ada di LKPD. Jadi anak-anak bisa menyimak satu kelompok dapat satu ya. Yuk disimak bersama-sama. Bunia ulangi lagi ya. Pelajaran minggu lalu yaitu tentang berpikir komputasional anak-anak. Jadi berpikir komputasional itu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seperti kata kalian tadi, berpikir seperti layaknya komputer berpikir seperti itu. Kemudian berpikir komputasional ini terdiri dari 4 prinsip anak-anak. Ya, nanti dihafalkan. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritmik. Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Yaitu 1, dekomposisi. 2, pola. 3, abstraksi. Yang keempat, algoritmik. Untuk pertemuan hari ini anak-anak kita fokus membahas dekomposisi dulu. Nah, jadi dekomposisi itu adalah pemecahan masalah. Nah, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dalam pelajaran kita hari ini anak-anak, masalah yang akan kita bahas adalah rute perjalanan. Kemudian penyelesaian masalahnya nanti adalah kita menentukan rute mana yang paling benar untuk dilewati atau rute yang paling cepat untuk dilewati. Nah, kesimpulannya, dekomposisi adalah kegiatan kita dalam memecahkan suatu permasalahan menjadi masalah yang sederhana. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Contoh yang akan kita bahas yaitu mengenai memecahkan masalah dalam bentuk mencari rute yang benar. Nah, rute itu apa sih Bu? Rute itu apa ya kira-kira? Nah, ini anak-anak. Rute adalah jalur atau jalan
yang dilalui oleh kendaraan atau orang untuk mencapai suatu tujuan. Itu artinya rute. Rute juga bisa diartikan sebagai daftar urutan titik-titik yang harus dilalui atau sampai ke suatu tempat atau sampai ke suatu tujuan. Intinya rute itu adalah jalan yang harus dilalui, urutannya jalan yang harus dilalui. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau di layar kurang jelas, sampean bisa lihat di LKPD. Tuh ya. Nah, ini adalah contoh rute perjalanan dari sekolah menuju ke rumah. Ini ya, Adit, namanya Adit. Adit pulang sekolah. Dari sekolah, dia mau ke rumah. Jadi sekolahnya ada di sebelah sini anak-anak ya. Sekolahnya ada di sebelah timur. Bu, kok tahu kalau ini timur, Bu? Lah ini anak-anak ada arah mata angin. Sebelah sini, berarti yang sebelah sini adalah timur. Yang sebelah sana barat. Sebelah atas adalah utara. Yang bawah adalah selatan. Nah, dari timur, dari sekolah, Adit akan berjalan menuju ke rumahnya. Rumahnya ada di sebelah baratnya pasar, begitu ya. Nah, dari sekolah dia akan melalui toko buah, ya toh. Berarti dia akan lewat di sini. Lewat ini jalan kelinci nomor 2. Adit akan melalui jalan kelinci nomor 2. Bu Guru ulangi. Adit akan pulang dari sekolah menuju ke rumahnya melewati jalan kelinci 2. Ini tulisannya begitu ya anak-anak ya. Kemudian dia akan lewat di depannya rumah dinas ya toh. Kemudian dia akan melewati puskesmas. Ketika melalui perempatan jalan, ini perempatan, ada jalan yang ke barat, ke utara, timur ya, timur, selatan, ini namanya perempatan. Ketika sampai di perempatan, dia belok ke arah utara. Setelah belok ke utara lewat pasar, dia belok lagi ke arah barat melalui jalan kelinci 1. Nah, rumahnya Adit ada di jalan kelinci 1. Jadi, rute yang dilewati Adit adalah jalan kelinci 2, melewati rumah dinas, melewati puskesmas. Ketika berada di perempatan jalan, dia belok ke arah utara, melewati pasar, kemudian belok ke barat melewati jalan kelinci. Lah rumahnya Adit berada di jalan kelinci 1. Nah, itu tadi rute anak-anak, contoh rute. Berikutnya ada contoh lagi. Lah, ini ya. Ini ada bis sekolah. Coba diamati. Kalau kurang jelas bisa dilihat di LKPD-nya anak-anak. Bis sekolah ini mau mengantar siswa SDN Pelinggisan menuju ke sekolah. Rute manakah yang bisa dilewati? Yang cepat dan juga tepat. Berarti cepat bener totok di sekolah. Yuk dilihat dulu. Siapa yang berani maju untuk menunjukkan rutenya? Siapa? Yuk. Siapa? Ca. Ayo Ca. Nanti yang lain gantian ya. Yuk. Kita koreksi bersama apakah Ica benar? Coba, apakah Ica benar? Oke, tepuk tangan buat Ica. Oke, terima kasih Ica. Gambar berikutnya. Nah, ini ada lebah madu. Lebah madu ini ingin menuju ke sarangnya. Nah, lebahnya mau menuju ke sarang.
Rute mana yang cepat dan tepat? Cepat dan tepat agar lebah itu cepat sampai di sarang. Karena Safri tadi angkat tangan duluan. Ayo Safri maju. Yo, yang lain dicoba dulu. Nah, coba kira-kira yang mana. Kalau Safri salah nanti bilang salah ya. Ayo Safri. Dari bawah ke atas itu rutenya. Agak ke sini, agak miring nak. Nah, kita amati dulu Safri. Apakah berhasil? Apakah dia berhasil? Lah, betul? Oke. Betul sekali. Jadi seperti itu anak-anak rute. Jadi kita hari ini belajar menentukan rute dari permasalahan gambar yang ada. Seperti itu ya. Nah, anak-anak rute ini seringkali kalian jumpai saat kalian menggunakan Google Map. Jadi saat kamu mau mengetahui suatu lokasi, kemudian kamu melihat Google Map, di situ akan terlihat rute. Nanti di rumah dicoba ya anak-anak ya, melihat Google Map dari rumahmu menuju ke sekolah. Nanti akan terlihat rutenya dengan jelas. Di Google Map nanti kalian bisa pilih fitur ya, kamu bisa pakai fitur satelit apa grafis. Jadi nanti ada perbedaan gambar antara fitur satelit dengan grafis. Sekarang waktunya diskusi kelompok ya. Setiap kelompok ada soal yang berbeda-beda. Pecahkan secara berdiskusi. Yuk. Cepat maju. Kasih pendapat jika salah. Kasih pendapat jika salah. Harus teliti juga. Terus kemana lagi? Jangan sampai menemui jalan buntu. Nah, apakah itu benar? Apakah benar? Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, itulah tadi ya materi kita tentang berpikir komputasional ya pada materi apa yo? Rute jalan. Rute pada jalan yang kita lalui. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah materi rute ini sulit? Apakah rute ini mudah dikerjakan? Syaratnya biar mudah harus teliti. Betul, harus teliti. Fokus ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan latihan evaluasi. Latihan soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti jawabannya juga bisa kalian lihat di rangkuman materi pada LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya. Bisa kira-kira? Oke, Bu Guru bagikan dulu ya. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Yuk, diberi nama dan nomor absen. Oke.
Jawabnya ditaruh di belakangnya soal gina. Diberi nama dan nomor absen terlebih dahulu. Ya. Sudah selesai ya anak-anak ya? Ayo dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Kalau sudah komplit baru diserahkan kepada Bu Guru. Yuk. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Sekarang mari kita refleksikan anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak, pelajaran apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang pertama tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu yaitu kita berpikir menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Yang kedua apa? Prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Tadi apa saja? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Pinter. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritmik. Hari ini kita belajar yang apa dari 4 ini? Belajar yang apa? Dekomposisi, tepatnya kita memecahkan masalah dari persoalan yang berupa rute. Betul, rute perjalanan. Dari awal sampai akhir perjalanan pelajaran hari ini, bagian mana yang menurut kalian menarik? Bagian apa yang menarik? Yang pertama saat kalian mempelajari rute, ya toh, menarik. Karena apa kok menarik? Apakah seru? Apakah menantang? Oke, yang kedua apa lagi? Hanya itu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai pengenalan pola, kelanjutan dari prinsip berpikir komputasional ya. Nah, karena pelajaran kita sudah habis, anak-anak diperbolehkan istirahat. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.